Halo guys, kembali lagi bersama saya Ina Febrianti dari program studi pendidikan sejarah. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah kurikulum teks pembelajaran sejarah untuk mengetahui lebih banyak mengenai perbandingan kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka. Langsung saja kita cek video berikutnya. Baik, langsung saja kita ke slide pertama, yaitu landasan hukum mengenai kurikulum 13. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lanjut, landasan hukum kurikulum merdeka. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Lanjut slide berikutnya mengenai karakteristik kurikulum 13. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana. Selanjutnya, peserta didik menerapkan ilmu yang didapat dari sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik sehingga dapat menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi tertuang di dalam bentuk kompetensi inti kelas yang tercantum lebih lanjut di dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Jadi, kompetensi inti kelas menjadi unsur perorganisasi. Kompetensi dasar selanjutnya, semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan sehingga dapat mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Kompetensi dasar berkembang pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Berikutnya, karakter pada kurikulum merdeka. Yang pertama, fokus terhadap materi yang esensial. Tujuan kurikulum mereka fokus terhadap materi esensial agar guru memiliki waktu yang lebih banyak untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif serta kolaboratif. Beberapa contoh metode itu adalah pembelajaran dengan diskusi dan argumentasi, pembelajaran project based learning, dan problem based learning. Jika materi yang diajarkan esensial, guru jadi memiliki waktu lebih banyak untuk memperhatikan proses pembelajaran siswa lebih optimal. Misalnya dalam menerapkan asesmen formatif, dengan demikian guru bisa mengetahui kemampuan awal siswa dan mampu memahami kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, lebih fleksibel. Kurikulum mereka dinilai lebih fleksibel dibandingkan kurikulum sebelumnya. Artinya, guru, siswa, dan sekolah lebih merdeka dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Sebagai contoh, siswa tidak lagi belajar di kelas dengan membaca buku atau sekedar menghafal, tetapi siswa bisa belajar di mana saja untuk membuat suatu karya atau proyek. Selain itu, kurikulum merdeka ini kompetensi atau capaian pembelajarannya tidak lagi ditetapkan untuk setiap tahun, melainkan setiap fase. Salah satu contoh fase adalah SD, menetapkan capaian fase A di akhir kelas 2, fase B di akhir kelas 4, serta fase C di akhir kelas 6. Hal ini membantu guru untuk lebih leluasa merancang jalur pembelajaran serta kecepatan belajar yang sesuai dengan kondisi dengan kebutuhan siswa tersebut. Dalam kurikulum merdeka, jam pembelajaran juga berubah dari pukul 1 sampai 2. Jam pembelajaran ini tidak ditargetkan per minggu, tetapi untuk per tahun
Dengan begitu, sekolah bisa merancang kurikulum operasionalnya lebih fleksibel. Yang ketiga, kita beralih ke tersedia perangkat ajar yang cukup banyak. Dalam kurikulum mereka, guru juga dibebaskan untuk menggunakan perangkat ajar yang cukup banyak, mulai dari buku teks, asesmen literasi dan numerasi, modul ajar, dan lain-lain. Selain itu, Kemendikbud mengeluarkan aplikasi Android dan website, yaitu platform Merdeka Belajar, yang bisa digunakan guru sesuai keperluan. Ada pula modul pelatihan yang dapat diikuti guru dan kepala sekolah. Lanjut, slide berikutnya kita membahas perbedaan kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka tinjau dari tujuan. Yang pertama di sini ada strategi discovery learning. Discovery learning adalah pembelajaran yang mendorong siswa untuk menyelidiki sendiri, menemukan dan membangun pengalaman, serta pengetahuan masa lalu, menggunakan intuisi, imajinasi, dan kreativitas, dan mencari informasi baru untuk menemukan fakta, korelasi, dan kebenaran baru. Yang kedua ada strategi inquiry learning. Adalah pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menemukan, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan oleh orang lain. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga ada strategi problem based learning. Adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik, belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Dan yang keempat ada strategi project based learning, adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Yang terakhir ada strategi scientific learning, yaitu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, dan lain sebagainya. Sedangkan pada kurikulum Merdeka yang pertama itu ada memahami pertumbuhan dan perkembangan siswa. Pada bagian ini, guru terlebih dahulu harus bisa memahami dan memaknai perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil pematangan fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan perkembangan berarti segala perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menyertai pertumbuhan dan proses kematangan manusia. Pada mereka belajar, guru bertindak sebagai fasilitator, bukan sebagai sentral. Fokus utama guru dalam memahami tumbuh kembang siswa, sehingga pada saat mengajar guru mampu mengimbangi serta memahami pola komunikasi serta kebutuhan yang diinginkan oleh siswa tersebut. Yang kedua di sini ada gaya belajar siswa. Mereka belajar hendaknya menjadikan sekolah sebagai rumah kedua, tidak ada rasa cemas, was-was dan takut ketika mengikuti setiap rangkaian aktivitas dan pembelajaran di sekolah. Gaya belajar siswa ini cenderung learning by doing, lebih suka praktek daripada berdiam diri mendengar teori. Dalam pembelajaran, guru harus mampu melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Hal ini sejalan dengan struktur kurikulum Merdeka, di mana pembelajaran yang dilaksanakan berbasis proyek. Dengan memahami gaya belajar siswa,
maka semua mata pelajaran akan terlihat menyenangkan. Yang ketiga, ada minat dan bakat. Meleburnya jurusan IPA dan IPS pada kurikulum Merdeka sebagai pemulihan pembelajaran. Merdeka sebagai pemulihan pembelajaran yang dilakukan oleh Kemendikbudristek harus disikapi oleh guru dengan memahami sejak dini minat dan bakat siswa tersebut. Kebebasan siswa memilih mata pelajaran di kurikulum Merdeka ini harus sejalan dengan kemampuan guru untuk bisa mendeteksi kemana arah minat dan bakat siswa. Kemampuan guru untuk mendeteksi kemana arah minat dan bakat siswa sehingga siswa terarah dan memilih mata pelajaran yang tepat sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keempat, di sini ada teknologi. Penggunaan teknologi menjadi sebuah kewajiban ketika mengajar pada saat ini. Untuk mengimbangi siswa yang tumbuh di era digital, pemahaman dan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran menggunakan teknologi akan menjadikan guru sebagai sosok yang tidak tertinggal tapi hadir dalam kebermaknaan di hadapan siswa. Dengan memberikan suasana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kodrat zaman, siswa yaitu menghadirkan materi pembelajaran dengan teknologi kekinian, guru bisa memberikan presentasi yang menarik, game, serta mengatur diskusi yang menarik menggunakan teknologi sehingga siswa tersebut tidak bosan dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Yang kelima, ada pengelolaan sumber daya. Guru harus mampu memanfaatkan sumber daya sebagai aset yang ada di lingkungan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran. Pengelolaan sumber daya menjadi salah satu strategi guru dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ini akan menarik minat belajar siswa karena guru bisa mengoptimalkan penggunaan aset terkait media atau sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran. Dengan menggunakan aset terkait media atau sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran, diantaranya dengan memanfaatkan alam sekitar serta benda-benda yang ada di lingkungan sekolah. Dapat kita simpulkan perbedaannya terletak pada strategi yang diambil pada setiap kurikulum. Selanjutnya, pada slide berikutnya kita akan membahas perbedaan kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka ditinjau dari isi. Baik, di sini pada kurikulum 13 mata pelajaran lebih banyak wajib mengikuti. Yang kedua, pada kurikulum Merdeka peserta didik tidak wajib mengikuti sesuai dengan pilihan potensi minat dan bakat. Jadi maksudnya di sini adalah pada kurikulum 2013 terdapat peminatan bagi siswa untuk masuk ke jurusan IPA, IPS atau bahasa. Maka dalam implementasi kurikulum Merdeka di SMA tidak ada peminatan untuk masuk ke jurusan tersebut. Setiap siswa diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang akan dipelajari sesuai bakat dan minatnya dengan panduan guru bimbingan dan konseling. Jadi guru dan siswa memiliki kemerdekaan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Next slide berikutnya yaitu perbedaan kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka ditinjau dari strategi. Yang pertama, pada kurikulum 13 di sini ada model pembelajaran penyingkapan atau penemuan dan pencarian atau penelitian. Model pembelajaran penyingkapan atau biasa disebut dengan discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Pembelajaran penyingkapan terjadi bila individu terlibat, terutama dalam menggunakan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Pembelajaran penyingkapan ini dilakukan melalui observasi, klarifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferi. Lanjut, di sini yang kedua ada model pembelajaran problem based learning. Merupakan menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan,
dan kontekstual. Tujuan dari pembelajaran problem based learning ini untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata. Pengintegrasian konsep ini agar keinginan dalam belajar mengarahkan belajar diri sendiri dan keterampilan. Yang ketiga, ada model pembelajaran project based learning. Pembelajaran ini menggunakan proyek dalam kehidupan nyata yang didasarkan pada motivasi tinggi, pernyataan menantang, tugas-tugas atau permasalahan untuk membentuk penguasaan kompetensi yang dilakukan secara kerjasama dalam upaya memecahkan masalah. Tujuan dari project based learning ini adalah meningkatkan motivasi belajar, teamwork, keterampilan kolaborasi dalam pencapaian kemampuan akademik level tinggi atau taksonomi. Tingkat kreativitas yang dibutuhkan pada abad 21. Yang keempat, ada model production based training atau PBT. Ini mendukung pengembangan teaching factory pada mata pelajaran pengembangan produk kreatif. Model pembelajaran production based learning merupakan proses pendidikan dan pelatihan yang menyatu pada proses produksi, di mana peserta didik diberikan pengalaman belajar pada situasi yang kontekstual mengikuti aliran kerja industri, mulai dari perencanaan, pesanan, pelaksanaan dan evaluasi produk atau kendali mutu produk, hingga langkah pelayanan pasca produksi. Tujuan penggunaan model pembelajaran production based training ini agar peserta didik mampu memiliki kompetensi kerja yang berkaitan dengan kompetensi teknis serta kemampuan kerjasama sesuai tuntutan organisasi kerja. Sedangkan di dalam kurikulum Merdeka sendiri, yang pertama ada model pembelajaran blended learning. Merupakan metode pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran tradisional dengan pembelajaran jarak jauh atau online yang menggunakan berbagai media realitas virtual atau dunia maya. Jadi dalam prosesnya, siswa belajar tatap muka sesuai jadwal yang sudah ditentukan, ditambah dengan pembelajaran online di luar jam belajar. Pembelajaran online ini bisa dalam bentuk forum diskusi, pemberian tugas maupun pengumpulan tugas. Yang kedua, ada model pembelajaran flipped classroom. Merupakan salah satu bentuk pembelajaran lain dari model pembelajaran blended melalui interaksi tatap muka dan virtual atau online yang mengkombinasikan antara pembelajaran sinkron dengan pembelajaran mandiri yang asinkron. Pembelajaran sinkron biasanya terjadi secara real time di kelas, sedangkan pembelajaran asinkron adalah pembelajaran yang sifatnya lebih mandiri. Yang ketiga, contohnya pembelajaran yang menggabungkan contohnya sebelum pembelajaran di kelas akan dimulai, siswa sudah mempelajari materi yang akan dibahas sebelumnya secara mandiri. Pada tahap ini, kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik adalah meningkat dan mengerti materi. Yang ketiga, ada model pembelajaran project based learning untuk mendukung karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum prototype, sekolah diberikan keluasan dan kemerdekaan untuk memberikan proyek-proyek pembelajaran yang relevan dan dekat dengan lingkungan sekolah. Project based learning juga dapat diartikan sebagai model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berangkat dari suatu latar belakang masalah untuk mengerjakan suatu proyek atau aktivitas nyata yang akan membuat siswa mengalami berbagai kendala kontekstual sehingga harus melakukan investigasi dan pemecahan masalah untuk dapat menyelesaikan masalah sehingga dapat mencapai kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
Baik, kita lanjut slide yang terakhir, membahas mengenai perbedaan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka ditinjau dari strategi. Di sini yang pertama, evaluasi pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik. Maksudnya, bagaimana penilaian autentik ini adalah penilaian yang dilakukan pada berbagai aspek pembelajaran secara menyeluruh dengan memperhatikan masukan, proses dan hasil. Dan yang kedua di sini ada evaluasi pembelajaran pada kurikulum merdeka menggunakan penilaian formatif dan penilaian summatif. Penilaian formatif itu apa? Umumnya dilakukan saat proses pembelajaran suatu unit atau kompetensi sedang berlangsung. Dapat dilakukan di awal maupun sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Contohnya tugas atau memberikan berbagai kuis. Yang kedua, penilaian summatif. Apa itu penilaian summatif? Penilaian summatif ini dapat dilakukan pada akhir pembelajaran. Contohnya UAS atau UTS. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Indah Febrianti, pamit undur diri. Dadah.